Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja GKO Depok 1. Pada ibadah pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rismes Willem Charles Cornelis SSI, Pendeta Konsulen GKO Cilengsi, dan tema pada ibadah pagi ini adalah keluarga berkoinonia. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit dan berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 1 bait 1 sampai 3. Mari puji Dia. Dan menyertai saudara juga. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini nas pembimbing terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15 berbunyi sebagai berikut. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami.
Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan yang terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yosua pasal 24 ayat 14a sebagai berikut. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Hanya berkat pengasihan
diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Jemaat, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 606 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Di dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri sebagai tanda kita siap menerima kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan dibacakan bagi kita, terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 dan sampai dengan ayat 16. Kitab Yosua pasal 24 kita baca dari ayat 1 dan berhenti di ayat 16. Saya baca ayat 1 dan ayat-ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara Jemaat membaca ayat 2 dan ayat-ayat yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem.
Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun berkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema yang diberikan dari sinode untuk kita renungkan
GKO di seluruh Indonesia. Keluarga yang berkoinonia. Kalau hari Minggu yang lalu, keluarga yang bermarturia, bersaksi. Hari ini keluarga yang berkoinonia, keluarga yang bersekutu. Berkumpul tapi bukan sembarang perkumpulan, karena hari ini banyak sekali perkumpulan. Ada perkumpulan marga, satu marga, ada perkumpulan satu nenek, ada perkumpulan tetangga, satu kompleks, ada banyak perkumpulan. Tetapi apa itu koinonia? Apa yang dimaksud dengan keluarga yang berkoinonia? Bukan asal berkumpul begitu saja. Khususnya dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan asal berkumpul begitu saja. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat 16, secara keseluruhan kitab Yosua menarik untuk kita simak. Karena Yosua sendiri adalah seorang yang dipilih untuk menggantikan Musa. Menggantikan Musa ini bukan suatu perkara yang gampang. Karena dia melihat bahwa Musa yang senior saja diperlakukan yang tidak baik, tidak enak. Apalagi saya. Pasti Yosua berpikir seperti itu. Dan kalau kita baca pasal 24, khususnya 23 dan 24 ini adalah pasal-pasal terakhir. Bagian terakhir, bagian penutup dari kitab Yosua. Tetapi bukan penutup bagi kehidupan Israel pada saat itu. Penutup bagi kehidupan Yosua, tetapi awal melangkah bagi kehidupan bangsa Israel di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa telah meninggal, Yosua meninggal, tetapi janji penyertaan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai keturunan Israel pada saat Yosua membacakan bagian firman Tuhan ini, Allah tidak pernah lupa satu titik pun. Inilah Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Abraham sudah lama mati, ratusan ribuan tahun yang lalu. Ishak anaknya juga sudah mati. Yakub juga sudah tidak ada. Tapi janji Tuhan tidak pernah mati. Mungkin satu saat juga Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga tidak selamanya hidup di dunia ini. Tetapi janji penyertaan Tuhan terhadap keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya, terhadap keturunan, setiap keturunan demi keturunan kita, tetap berlaku sampai selama-lamanya. Itu yang kita pegang dari kitab Yosua ini. Asalkan, ada asalkan. Dalam kitab Yosua pasal pertama, kedua dikatakan, asalkan kamu tetap berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Lurus, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di negeri yang mereka masuki itu, kebejatannya luar biasa. Jahat. Kalau kita baca dalam kitab Imamat pasal 18, ayat 1 sampai ayat 30, khususnya ayat 6 di sana, dan juga Ulangan pasal 12. Paling tidak ada dua pelanggaran yang luar biasa bejat di tanah Kanaan itu. Kebejatannya apa? Yang pertama kebejatan moral, hubungan dengan sesama. Yang kedua kebejatannya, kejahatan terhadap Tuhan Allah. Kebejatan moral artinya mereka melakukan penyimpangan seksual yang dilakukan antara sesama saudara. Mereka menghampiri sesama saudara. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam Imamat itu dikatakan anak dengan orang tua pun bersetubuh. Bayangkan itu Bapak Ibu, kebejatan moral yang sungguh luar biasa, jahat
di mata Tuhan. Dalam Imamat katakan, Tuhan bilang, ketika nanti kamu masuk di tanah Kanaan itu, jangan sampai kamu terpengaruh dengan gaya hidup mereka. Inkulturasi. Budaya yang baru itu masuk, lalu mereka anggap itu benar, lalu mereka pikir itu baik, terima mentah-mentah. Yang kedua kebejatannya apa? Kebejatannya adalah menyembah Allah-Allah lain. Banyak sekali Allah-Allah, dewa-dewa, patung-patung yang dibuat disembah oleh bangsa, oleh orang-orang Kanaan. Tuhan bilang, hanya aku satu-satunya yang membawa kamu keluar. Maka itu Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Yosua pasal 24 ini dibagi menjadi dua bagian, ayat 1 sampai ayat 16 ini. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 13, Yosua mengulang kembali sejarah. Ayat 1 sampai ayat 13. Dia tarik jauh ke belakang. Bagaimana Tuhan panggil Abraham. Abraham di tanah seberang sungai Efrat. Dia hidup dengan penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah yang tidak jelas itu. Tuhan pindahkan dia. Abraham, tempatmu bukan di situ. Keluar dari tempatmu itu. Aku akan memberikan kepadamu satu negeri yang makmur, yang subur, yang melimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tidak hanya itu saja, keturunanmu akan menjadi banyak sekali. Bukan banyak lagi, tapi banyak. Orang Jawa bilang kalau banyak itu tidak sekedar banyak, berarti banyak gitu ya. Seperti apa? Bintang di langit dan pasir di laut. Tidak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, keluargamu akan diberkati. Setiap bangsa yang memberkati, engkau akan diberkati. Yang mengutuk, engkau akan dikutuk. Dan seterusnya. Yosua mengulang sejarah itu. Kira-kira kenapa Tuhan menyuruh Yosua untuk repot-repot ulang lagi? Ya, kalau kita disuruh mengulang lagi, belum tentu kita mau. Bapak Ibu, kalau orang tua, kalau suruh anak sudah 1, 2 kali, 3 kali orang tua bilang, tidak ada siaran ulang. Tidak ada siaran ulang. Tapi Yosua mau merefleksi jauh, tarik ke belakang. Karena apa? Karena bangsa ini, Bapak Ibu Saudara, mereka suka lupa. Lupa kebaikan Tuhan. Boro-boro zaman Abraham. Mereka di dalam perjalanan di padang gurun saja, mereka lapar, haus, mau mati, diserang oleh Firaun. Tuhan tolong mereka. Tapi setelah itu apa yang mereka buat? Tinggalkan Tuhan. Nah ini. Belum sampai ke Abraham, baru dalam perjalanan 40 tahun itu saja sudah kepala batu, sudah keras kepala. Maka selalu diingatkan sejarah supaya bangsa Israel tidak melupakan sejarah. Di dalam sejarah Israel itu bukan sekedar sejarah, tetapi ada tangan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu besok tanggal 17 Agustus kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia kita merayakan sekaligus memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Selalu ada istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa sih kita harus selalu mengingat sejarah? Karena tidak semua orang tahu sejarah. Apalagi yang muda-muda sekarang ini harus terus selalu diingatkan. Supaya apa? Supaya kita menghargai pengorbanan para pahlawan itu. Supaya kita melihat, kita mengakui bahwa betul bangsa kita sudah merdeka. Sekalipun ada pertanyaan, betulkah, benarkah kita sudah sungguh-sungguh merdeka?
Tapi terus diingatkan, terus diingatkan. Dalam upacara bendera kita diminta mengheningkan cipta dimulai. Kalau sebagai bangsa Indonesia, kita mirip dengan bangsa Israel. Kita mengingat kembali sejarah itu. Dan tidak hanya sekedar mengingat, bahkan tertulis secara secara tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar kita tahun 45, bahwa apa? Oleh karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti bangsa ini juga mengakui bahwa di balik sejarah kita yang panjang ini ada tangan Tuhan yang menuntun para pendiri bangsa ini, yang memberkati para founding fathers, sehingga bangsa ini kita menikmati kemerdekaan saat ini. Jangan kita lupa, itu bukan hadiah dari Belanda, itu bukan hadiah dari Jepang, itu bukan kebetulan Hiroshima dan Nagasaki apa-apa itu ya, dibom. Bukan secara kebetulan, tapi tangan Tuhan yang membuat segala sesuatu, maka terjadilah sejarah itu. 17 Agustus 45. Apakah kita punya karakter juga harus sama dengan Israel? Yang harus selalu diingatkan terus. Karena kalau tidak diingatkan kita suka lupa. Suka lupa. Karena kalau tidak diingatkan kita suka pangling, kita suka, oh iya ya, benar ya, ternyata Tuhan luar biasa, ternyata Tuhan ini. Maka Yosua mengulang kembali. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, setelah ayat 13, ayat 14, ayat 15, dan ayat 16. Ada kalimat di ayat 14, oleh sebab itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat oleh sebab itu ini merupakan satu kalimat sambung dari pernyataan Yosua sebelumnya. Yosua katakan, Tuhan sudah menyertai kamu dari Abraham sampai masuk Yeriko, tembok Yeriko yang berlapis-lapis itu ya, bukan satu lapis saja tapi 2 lapis. Sudah tinggi, tebal, mengelilingi kota Yeriko, 2 lapis pula. Tuhan runtuhkan tembok itu. Bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu, kalau kita baca ya, paling tidak ada 31 raja, 31 suku bangsa yang dikalahkan oleh Yosua ketika mereka mau masuk tanah Kanaan. Nah, ayat 14 Yosua bilang, oleh sebab itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada penyertaan Tuhan itu. Oleh sebab penyertaan Tuhan yang luar biasa itu, oleh sebab tangan Tuhan yang perkasa itu, yang kamu tidak sanggup meruntuhkan tombok Yeriko, yang kamu tidak sanggup menyeberang sungai Yordan, Tuhan putuskan alirannya. Sungai Yordan itu dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Tuhan stopkan di sini, dari sini ke sini kering. Israel nyebrang. Luar biasa. Imam-imam berjalan mengangkut tabut Tuhan di depan. Mereka masukkan kaki, celupkan kaki ke sungai Yordan itu saja. Sungai Yordan langsung terputus. Tuhan tahan di bagian atas sehingga mereka bisa menyeberang. Siapa yang bisa buat seperti itu? Maka Yosua katakan, oleh sebab itu. Lanjut. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Oleh sebab penyertaan Tuhan itu, Tuhan hanya minta satu. Apa? Takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita takut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bukan karena alasan lain.
Bukan supaya kita masuk surga, bukan. Bukan supaya kita diselamatkan, bukan. Tapi justru sebaliknya. Kenapa kita takut akan Tuhan? Kenapa kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia? Karena Tuhan bilang, oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita membalikkan ibadah-ibadah kita, persekutuan kita. Hari ini dan di sini banyak orang yang sudah memutarbalikkan fakta ini. Ayo kita beribadah supaya kita masuk surga. Itu salah. Ayo kita beribadah supaya kita diselamatkan. Keliru. Kita beribadah karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah diselamatkan. Itu kita aminkan. Jadi jangan dibalik-balikin. Beribadah supaya masuk surga, beribadah supaya diselamatkan, itu keliru. Kita sudah diselamatkan, maka kita datang beribadah. Ibadah itu dari kata Ibraninya avodah. Avodah itu artinya apa? Avodah itu secara harafiah dalam dunia sekuler artinya pengabdian, bekerja untuk negara, bekerja karena pengabdian, memberikan dengan tulus kepada negara. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Itu secara harafiah. Tapi di sisi lain avodah itu artinya apa? Penyembahan, worship. Kita bekerja untuk Tuhan, kita melayani Tuhan. Bapak Ibu duduk beribadah, duduk begini saja, kita sedang memuji Tuhan. Jadi jangan lagi kita minta dari Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih semuanya itu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita yang hadir atau Bapak Ibu yang mengikuti secara online, live streaming, ibadah dan perayaan HUT Sinode GKO yang ke-45 tanggal 3 yang lalu masih hangat di pemikiran kita, di pikiran kita. Ketua Umum PGI katakan begini, saat ini ibadah kita sudah seperti konser. Kita datang konser untuk apa? Melihat pertunjukan, memuaskan keinginan kita. Ketika konser itu baik, kita akan bilang, weh, luar biasa. Nggak percuma loh, saya bayar 1 juta, saya duduk di ruang VIP, saya duduk paling depan. Nggak percuma, nggak sia-sia. Saya puas sekali, pulang dengan kepuasan. Tapi sebaliknya ketika konser itu buruk, mati lampu, suaranya ada yang fals, gitarnya talinya putus, atau organnya fals, atau bagaimana, kita pulang dengan kecewa. Itu kalau nonton konser. Kalau kita datang beribadah, kita bukan datang nonton konser. Kita datang hanya untuk memuaskan keinginan kita. Siapa pelayan firman? Oh, pelayan firmannya si pendeta A. Oh, itu baik. Firmannya mantap. Lucu terus, kita nggak ngantuk. Dari awal sampai akhir kita begini terus. Begitu dibilang, siapa pelayan firman? Pelayan firman pendeta si ini. Nanti deh, minggu depan aja. Artinya ibadah bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk apa? Memuaskan keinginan kita. Seorang hamba Tuhan pernah katakan begini, gereja-gereja, ibadah-ibadah di gereja sekarang sudah sama seperti orang datang restoran. Mohon maaf Bapak Ibu Penatua dan jemaat sekalian. Pendeta ini, hamba Tuhan ini katakan begitu. Ibadah-ibadah di gereja sekarang satu dengan yang lain sudah sama seperti restoran. Restoran A menyediakan makanan ini, datanglah, icip, makan. Mantap rendangnya empuk banget Wih,
santannya berasa manis di lidah. Weh, ya. Cincangnya, wah luar biasa. Kali berikut kita datang ke sini lagi ya. Oke. Begitu masuk di restoran B, ya ampun, rendangnya ini kayaknya sudah 1 minggu mereka panasin, kerasnya kalah dengan kulit daging kuda. Kita gigit sampai, ya ampun, ini gigi udah mau rontok juga nggak putus-putus tuh rendang. Lain kali nggak usah datang lagi ke sini ya. Di sini nggak enak, udah gitu mahal pula. Orang datang gereja untuk apa? Mencari yang enak-enak. Bukan lagi dalam satu konteks, bukan lagi dalam satu ungkapan syukur, dalam takut akan Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memberkati hidup kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Memberkati di pekerjaan, memberkati di kampus, memberkati di sekolah, memberkati di pasar, memberkati di setiap pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu cuma 1 hari dia minta, cuma 2 jam. Paling lama 1 jam lebih sedikit. Toh masih ada orang yang tidak mau bersekutu. Toh masih juga orang minta dari Tuhan. Baik, inilah kenapa kita melakukan persekutuan. Di awal tadi saya katakan, koinonia bukan asal berkumpul. Kalau perkumpulan RT, kalau perkumpulan keluarga, perkumpulan satu nenek, satu opung, satu mbah, satu apa segala macam, satu kampung, ya kita datang aja, bersekutu, habis itu pulang. Tapi koinonia yang dimaksud di sini adalah kita datang karena kita mau takut akan Tuhan, kita sudah menikmati keselamatan yang dari Tuhan itu. Ada yang jauh lebih spesial, jauh lebih menarik daripada itu Bapak Ibu Saudara. Yosua memberikan pilihan ada 2 kepada bangsa Israel. Kamu pilih kepada siapa kamu beribadah? Kepada Allahnya Abraham yang di seberang sungai Efrat itu, yang Tuhan sudah pindahkan Abraham itu, atau kepada Allah orang Amori, Allah orang Kanaan yang tanahnya saat ini kalian sedang duduki? Pilihan. Tuhan selalu memberikan kita pilihan Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah Tuhan buat seperti kita ini AC atau robot. Mau dingin tinggal pencet 16. Tek 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 16 biar dingin. Terlalu dingin kita kurangin pencet sampai 20 biar supaya jangan terlalu dingin. Mau mati tinggal tekan off, tek, mati dia. Robot tinggal tekan remote, dia mau ke kiri, mau ke kanan, mau kemana, tinggal tekan dari sini dia bergerak di situ. Tuhan tidak pernah buat kita seperti robot. Dari zaman Adam dan Hawa juga Tuhan memberikan pilihan. Adam dan Hawa ditempatkan di tengah Taman Eden itu. Lalu Tuhan bilang, semua kamu silahkan kamu makan. Tapi ada satu pohon di tengah-tengah taman itu, jangan kamu pegang apalagi makan buahnya. Nanti kamu akan mati. Nah ini kan Tuhan, kalau secara manusia kita pikir ya kalau sudah nggak boleh, ya sudah aja mudahnya nggak usah aja ada di situ. Repot amat, ya kan? Oh cuman satu pohon itu. Kenapa sih Tuhan satu kali kasih mati sudah itu pohon di situ. Biar kita aman. Biar Adam dan Hawa tidak makan buahnya. Tapi Tuhan kasih manusia itu pilihan. Pilih kamu mau makan atau kamu tidak makan. Tuhan tahu pasti Adam dan Hawa akan lihat buah itu. Nah di saat kamu lihat, hati ini memilih. Mata mulai lihat, mulai pikiran jalan, hati mulai orang Ambon bilang hati mulai garu-garu, ya garu-garu itu mulai gelisah. Makan enggak, makan enggak, makan enggak, petik enggak, petik enggak, petik aja deh. Ah itu pilihan. Bapak Ibu Saudara, Yosua memberikan 2 pilihan.
Pilih beribadah kepada siapa? Bayangkan, sudah sampai di sini baru Yosua kasih pilihan. Sudah masuk tanah Kanaan, Yosua kasih pilihan. Sebelum mereka kembali ke tempat mereka, sudah dibagi-bagi itu, 12 suku itu sudah dibagi-bagi. Mereka belum masuk, mereka dikumpulkan semua. Setelah ini baru mereka kembali ke tempat yang sudah dibagi-bagikan itu. Yosua bilang, pilih mau ibadah kepada siapa. Tetapi sebagai seorang pemimpin, Yosua memberikan teladan, contoh. Dia tidak omdo, ya, orang bilang omong doang. Dia suruh bangsa Israel pilih, tapi kamu bagaimana? Nah, ini seorang pemimpin ya, memberikan teladan. Dia bilang, aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan anda-anda? Nah, itu dia. Yosua bilang, kalian silahkan pilih, tapi kami, dia bilang, Yosua bilang, saya, istri saya, anak-anak saya, kami beribadah kepada Tuhan. Ada hal yang menarik. Yosua bilang, aku dan seisi rumahku. Bukan aku tanpa seisi rumahku. Atau bukan seisi rumahku tanpa aku. Artinya apa di sini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita datang beribadah, bersekutu, berkoinonia, mari ajak seisi rumah bersama-sama. Ini perbedaan yang kedua. Kalau perbedaan yang pertama tadi, persekutuan koinonia yang diminta Tuhan, perbedaan dengan persekutuan perkumpulan-perkumpulan yang di luar sana. Yang pertama tadi bukan didasarkan takut akan Tuhan, tapi alasan yang kedua ini karena Tuhan minta aku dan seisi rumahku. Kalau perkumpulan RT kan cukup satu aja mewakili, nggak apa-apa. Yang penting ada satu orang yang mewakili. Ada arisan RT, ada arisan keluarga. Tanya, suaminya mana? Oh, masih kerja. Gak apa-apa, kan ibu bisa mewakili. Oke. Kalau ibunya yang datang, istrinya yang datang, suaminya yang datang, tanya, ibunya mana? Oh, istri saya sedang kerja. Gak apa-apa, mewakili salah satu gak apa-apa. Kalau orang tua gak bisa, anak yang diwakilkan. Kamu aja ya, bilang papa mamamu lagi sibuk. Orang juga terima. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada perwakilan. Oh, keluarga ini aktif, keluarga ini aktif. Tapi datang gereja tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang punya suami, punya istri, ajak sama-sama beribadah. Punya anak, ajak sama-sama beribadah. Karena Yosua bilang, aku dan seisi rumahku. Jadi bukan dia sendiri atau bukan seisi rumahnya tanpa dia, tapi bersama-sama mereka menyembah, bersekutu menyembah Tuhan. Ketika di rumah Bapak Ibu bangun mezbah secara domestik, secara lokal, Bapak Ibu berkumpul bersama-sama, berdoa saat teduh tiap pagi sebelum berangkat kerja atau malam sebelum tidur, itu baik. Tapi mari beribadah secara jemaat, bersekutu secara jemaat lebih luas. Kita sama-sama datang, itu tidak terlepas. Jauh dari itu, Tuhan minta kita beribadah, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayatnya yang pertama, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang melalui Paulus, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Selamat bersekutu, berkoinonia secara domestik dalam keluarga masing-masing dan secara persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Respon firman Tuhan Kidung Keesaan 601 bait 1 dan bait yang kedua. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Kalau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita akan mengucapkan doa secara bersama-sama. Kita mulai. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kuliah memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudari Jemaat. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, yang setianya ajaib. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang menginginkan kami untuk kami beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, yang mana Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa ibadah-ibadah kami, persekutuan kami, koinonia yang kami lakukan, baik dalam lingkungan keluarga, gereja-gereja yang dalam lingkup kecil, maupun dalam lingkungan jemaat, ibadah seperti saat ini, kami dasarkan dalam satu pemahaman bahwa sebab Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami beribadah sebagai ungkapan syukur, sebagai penyembahan, sebagai pengabdian kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika Engkau sudah memberkati kami di sepanjang hidup kami, namun melalui ibadah kami masih juga meminta untuk kepuasan kami sendiri. Kami sering keliru, kami sering salah dalam pola pikir kami, dalam pemahaman kami, dan kami jadikan persekutuan itu untuk
memuaskan keinginan kami. Tuhan, saat ini dan di sini kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap pribadi kami, untuk kami dimampukan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami selalu mengingat penyertaan Tuhan. Kami selalu mengingat keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam Yesus Kristus bagi kami. Sehingga kami beribadah, bukan hanya kami, tapi seisi rumah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami dalam kerendahan hati, kami datang menaikkan syafaat di hadapan-Mu. Bapa yang mendengar, Bapa yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bersatu hati kami berdoa untuk Gereja Tuhan, GKO Jemaat Depok 1. Ibu Pendeta Iren Tetelepta bersama keluarga, para penatua bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk para pekerja gereja, tata usaha, kostor. Kami berdoa bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Pengurus komisi-komisi bersama dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba-Hamba-Mu melayani, hamba-Hamba-Mu beribadah, menyembah Tuhan karena mereka menikmati keselamatan yang datang dari Tuhan. Engkau yang mampukan setiap hamba-Mu, sehingga mereka melakukan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Januar Aribona Hutauruk, keluarga Ibu Minauli Situmorang Borusi Marmata, keluarga Ibu Sarah Suprihatin, keluarga Ibu Sarmaulina Sijabat, keluarga Bapak Max Kumolontang, keluarga Saudara Guru Kristanto, keluarga Bapak Bejo Kristanto, keluarga Bapak Jalu Utomo Diso, keluarga Bapak Penatua Sudio Widayat, dan keluarga Saudari Joan Ines Marianti. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga-keluarga ini. Mereka terus berkoinonia, mereka terus bermarturia dan berdiakonia. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, keluarga demi keluarga yang mendambakan keturunan, setiap ibu yang saat ini dalam keadaan mengandung. Kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati setiap gereja-Mu, jemaat-Mu yang berdoa, berseru memanggil nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Insinyur Hani Abraham Watimena yang saat ini sedang berduka cita karena Tuhan berkenan memanggil kembali ibu terkasih. Keluarga ini Tuhan, kami berdoa Tuhan yang hiburkan karena Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartinah Makatipu, Ibu Siti Sudarsih Tukiar, Bapak Edi Kristanto, Bapak Hari Laisina, Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, Saudara Robert Thompson Anggiat Tobing yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa demi kemurahan-Mu ya Allah, Engkau menghampiri jemaat-Mu dan memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga pada waktunya Tuhan memberikan kemenangan atas tubuh jasmani mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Agusta Andrianto, Daniel Yudhistira, Atai Amnahas, Sheryl Vanessa Putri Agusta Uli, Dino Julius Tameon, Sane Meibe Anapu, Agustinus Budiono, Supartinah Makatipu, Alvino Cesar Tahalea, William Harimurti Lase. Kami berdoa jemaat-Mu yang bersyukur, biarlah Tuhan yang terus tambahkan kasih dan kuasa-Mu menyertai setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka terus diberkati oleh Tuhan di dalam bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersatu hati berdoa
untuk lingkungan di sekitar tempat tinggal kami, lingkungan di sekitar tempat kami beribadah. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kami semua, supaya kami menciptakan kehidupan yang rukun. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai pada RT RW. Kami bersyukur hari Sabtu tanggal 17 nanti kami akan ada bersama-sama dalam perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kami yakini, sungguh kami imani bahwa semuanya ini karena tangan Tuhan yang hebat itu. Biar Bapa yang terus memimpin pemimpin bangsa ini dengan hikmat-Mu, dengan takut akan Tuhan, mereka memberikan yang terbaik. Setiap keputusan kebijakan yang dihasilkan mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua. Kami berdoa Bapa untuk pos pelayanan Dalung Bali. Kami berdoa Bapa, gereja-Mu yang ada di sana, mereka terus bertumbuh kecintaan akan Tuhan di dalam melakukan 3 panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Mereka terus ada dalam kekuatan kasih dan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk suku-suku yang ada di Indonesia, khususnya hari ini. Kami berdoa untuk orang Bugis atau Ugi yang tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang belum mendengarkan kabar baik, mereka masih ada kesempatan untuk mengenal kebenaran. Mereka yang terus, hamba-hamba Tuhan yang terus melakukan penginjilan kepada orang-orang Bugis, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami yang tidak sampai, kami yang tidak menginjakan kaki di sana, kami berdoa biarlah hamba-hamba Tuhan yang dengan sukacita mereka memberikan waktu, hidup mereka, tenaga mereka untuk pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil. Bapa yang memberkati dengan kasih dan kuasa-Mu. Bahkan seiring dengan kemajuan teknologi, media digital dan elektronik boleh digunakan untuk memberitakan Injil, kebenaran Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami semua yang hadir saat ini dan di sini, dari tempat duduk kami masing-masing, kami hadir bersama seisi rumah kami. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang, kami terus beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini kami, ini doa kami, ini harapan, namun di atas semuanya ini, hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami alaskan doa kami ini, hanya berimankan satu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan kita bernyanyi dari nyanyian pengutusan Kidung Keesaan nomor 608 bait 1 dan bait yang kedua. Dengan kasih yang sempurna
Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki, kembalilah dalam hidup dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali untuk bersaat teduh.